Masih bersama dengan saya Surahman. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO website, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan implementasi SEO ke dalam website berbasis coding. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajarinya, langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini. Berikut ini adalah sebuah website yang dibuat dengan coding HTML, di mana kita sekarang akan mempelajari cara implementasi SEO ke dalam website berbasis coding. Dalam contoh ini adalah HTML, namun apapun jenis website yang Anda buat, pemrogramannya baik itu menggunakan PHP, Java, Python dan lain sebagainya, implementasinya kurang lebih sama ya. Tinggal nanti Anda mainnya gimana, apa mau main statis atau mau main dinamis ya di meta tagnya, baik di title ataupun di deskripsinya. Di sini saya akan main statis ya karena website HTML. Dan kemudian selanjutnya di sini saya juga sudah ambil source-nya, kodenya ya. Kalau Anda lihat sebelumnya di sini dia titelnya masih default ya, new soft. Dan kita akan rubah nanti. Tentu saja kita masuk ke bagian codingnya dan kita buat di sini. Ketika kita mengcoding, kita buat tentu saja meta titelnya ya, tag description dan tag description dan tag titelnya. Kita bisa lihat di sini adalah ini kodenya untuk title dan ini untuk description. Oke, untuk title dia masih new shop, maka kita akan gunakan tag title yang sudah kita persiapkan sebelumnya ya. Saya sudah bahas ini bagaimana bisa mendapatkan tag title dari kata kunci toko bunga Bintaro ya. Kami toko bunga Bintaro, jual bunga segar. Kenapa bisa sampai ke sini? Sudah ada di video sebelumnya, jadi saya akan terapkan kata kunci ini. Dan kemudian cukup masukkan di tag title ini dan seperti ini contohnya. Oke, nah ini jadi dia. Ini adalah title SEO-nya untuk website coding. Kita simpan dan selanjutnya kita preview. Di sini kita refresh lagi. Nah, dia berubah kan di sini ya, title tagnya di bagian bar ini berubah mengikuti dari tag title yang kita masukkan di sini, seperti yang sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Kalau Anda bingung sampai sini, silakan Anda lihat dulu ke materi-materi sebelumnya. Lihat aja di playlist dan pelajari secara urut. Nanti Anda bisa mendapatkan gambaran dan Anda bisa mengerti SEO. Semakin Anda mengerti permainan seperti ini, maka nanti makin sukses untuk melakukan optimalisasinya. Jadi websitenya jauh lebih mudah diketemukan di dalam pencarian Google. Selanjutnya kita masuk ke dalam description. Di sini deskripsinya juga sudah disiapkan dari materi yang sebelumnya ya. Lihat di playlist. Oke, kita gunakan description ini. Butuh bunga segar, kami toko bunga Bintaro, jual bunga segar, harga terjangkau. Kita kembali ke Notepad++. Di sini kita masukkan isi dari meta tag description-nya. Di sini sudah masuk ke sini. Kemudian kita simpan dulu dan selanjutnya kita refresh di sini. Dan di sini tentu saja tidak ketahuan. Kita masuk ke source ya, kita masuk ke more tool, kita masuk ke dalam developer mode. Kita ambil di bagian headingnya di sini. Nah, kita lihat di sini meta tag description-nya. Butuh bunga segar, kami toko bunga Bintaro, jual bunga segar, harga terjangkau. Dan kemudian tinggal dilakukan di halaman-halaman lainnya. Caranya sama seperti ini. Kalau semisal Anda main di website PHP atau website dinamis lainnya, maka di sini nih Anda bisa gunakan yang diambil dari database. Jadi nanti kalau update itu gampang banget, dari update dari database-nya aja atau dari CMS-nya. Kalau ini kan statis ya, jadi kalau misalkan mau update ya ini diganti. Kalau misalkan halamannya punya banyak ya dilakukan satu persatu ya secara manual ya, karena ini kan HTML. Tapi kalau website dinamis, kita juga bisa gunakan format dinamis ya untuk tag title dan tag description-nya ini. Jadi dibuat aja di database, di CMS-nya dibuat. Jadi kalau misalkan bikin artikel ya di coding lagi di situ, dibikin untuk
kebutuhan title tag dan title descriptionnya, tag title dan tag descriptionnya. Jadi nanti tinggal dimasukin di CMS-nya, jadi tidak perlu coding lagi, tidak perlu membuat secara statistik seperti ini. Jadi kalau mau diganti gampang ya. Anda yang ngerti PHP, yang ngerti Java dan sebagainya, tentu saja paham dengan apa yang saya maksud. Ini tinggal diambil aja nanti di sini nih ya, dipanggil aja database-nya dan dimasukin ke sini.